menceritakan kisah Yao Chen, guru Xiaoyan, saat ia beralih dari posisinya yang rendah di klan Yao hingga berdiri di puncak benua Douqi. Di benua Douqi, di mana yang kuat dihormati dan yang lemah dihina. Klan Yao adalah salah satu dari 8 klan kuno dengan keturunan darah Doudi, dan merupakan tanah suci bagi para alkemis. Terletak di tepi benua Douqi, tempat ini tidak hanya terisolasi dari dataran tengah, tetapi juga merupakan tempat berkembang biaknya serangga beracun dan binatang buas. Tapi dengan kekuatan klan Yao yang luar biasa dan alkimia mereka yang luar biasa, tempat itu menjadi tanah suci yang disembah oleh para alkemis. Lahir di keluarga cabang yang lemah, menjadi yatim piatu oleh ayahnya di usia muda, diperlakukan dengan acuh tak acuh oleh klan, dan diasingkan dari klan karena tuduhan palsu ketika dia mencoba menunjukkan bakatnya. Dia mengalami segala macam cobaan dan petualangan, pada akhirnya mendapatkan gelar alkemis nomor 1 di dataran tengah. Tapi karena pengkhianatan muridnya, yang menyebabkan bahkan tulangnya pun tidak tersisa. Dan bagaimanakah kisah Yao Chen dari nasib malangnya sampai menjadi alkemis yang hebat? Yao Chen adalah nama asli dari Yao Lao atau Yao Zunze. Dia berasal dari salah satu 8 klan kuno terkuat di benua Douqi, yaitu klan Yao. Namun sayang Yao Chen terlahir sebagai klan cabang. Ayahnya bernama Yao Hou dan ibunya bernama Yao Qing. Ayah Yao Chen adalah alkemis hebat, namun karena ia adalah klan cabang yang kurangnya sumber daya dan tidak terlalu diperhatikan klan, ayah Yao Chen beralih profesi sebagai pengawal klan Yao yang sering keluar untuk menjalankan misi. Awal mula kepahitan Yao Chen berawal dari sini, yaitu ayah Yao Chen meninggal. Ayah Yao Chen diserang seseorang yang misterius yang kemungkinan adalah aula jiwa. Saat menjalankan misi, ia terkena racun dan kehilangan penglihatannya. Ia hanya bisa disembuhkan dengan pil kebangkitan tingkat 6. Namun mereka tidak mempunyainya, karena mereka berasal dari klan cabang yang tidak memiliki banyak sumber daya. Pil itu hanya dimiliki oleh beberapa tetua klan cabang, yang kebetulan saat itu tidak ada. Saat Yao Chen dan ibunya meminta bantuan ke klan utama, mereka hanya diacuhkan, dan pada akhirnya ayahnya meninggal. Satu-satunya harapan ayah Yao Chen adalah Yao Chen bisa menuliskan kedua nama orang tuanya di batu monumen kuno klan. Namun untuk bisa menuliskan nama orang tuanya di monumen, tentu tidak mudah. Seseorang harus memiliki bakat jenius luar biasa, dan berjasa kepada klan. Pada saat ayah Yao Chen meninggal, membuat kekuatan Yao Chen meningkat dalam waktu 1 malam. Yang awalnya Douze bintang 6 melompat ke Douze bintang 9 pada usianya saat 13 tahun. Dan kemungkinan akan terus meningkat jika ibunya tidak menyetel kekuatan Yao Chen. Karena hal itu bisa merusak tubuh Yao Chen ke depannya. Karena peningkatan itu tidak wajar. Setelahnya ibu Yao Chen membuat ramuan rendaman obat untuk tubuh Yao Chen. Itu dilakukan agar, jika kekuatan Yao Chen meningkat lagi, tubuhnya sudah bisa menahan kekuatan itu. Yao Chen terus berjuang meningkatkan kekuatan spiritualnya agar bisa menjadi alkemis hebat. Saat berusia 15 tahun Yao Chen masuk kompetisi alkimis yang diadakan 5 tahun sekali di dalam klan. Namun karena Yao Chen berasal dari klan cabang, Yao Chen harus memasuki ujian kualifikasi. Dari banyaknya para murid klan, hanya ada 8 orang yang boleh masuk mengikuti ujian alkemis tersebut. Pada akhirnya Yao Chen berhasil masuk di 8 orang tersebut walaupun dalam urutan terakhir. Padahal di sini salah satu lawannya ada yang memakai api surgawi. Namun Yao Chen tetap berhasil karena tekadnya yang kuat. Ia membuat 2 pil dalam satu tungku yaitu pil tingkat 3 dan pil tingkat 4. Yang seharusnya pil tingkat 4 itu adalah tingkat 6. Namun sebagian juri yang tidak suka dengan klan cabang menganggapnya itu pil tingkat 4. Yao Feng yang merupakan anak tetua bahkan terkejut dengan bakat yang ditimbulkan oleh Yao Chen. Yao Feng dan kakaknya Yao Wangui khawatir, jika Yao Chen berhasil memenangkan ujian alkimis klan tersebut, maka dari itu Yao Wangui memata-matai Yao Chen. Ia menjebak Yao Chen pada saat di pertandingan akhir. Yang harusnya kemenanganlah yang diperoleh Yao Chen, malah mendapatkan tuduhan. Yao Chen awalnya berniat membuat pil tingkat 6, yang tidak bisa dibuat para pesaing lainnya. Namun untuk membuat pil tingkat 6, bahan obat yang dibutuhkan sangatlah sulit bagi klan cabang seperti Yao Chen. Karena hal itu nantinya Yao Wangui akan memfitnah Yao Chen.
ia akan menuduh Yao Chan mengambil obat dari gudang klan. Padahal nyatanya Yao Chan berjuang sendiri untuk mendapatkan bahan-bahan obat tersebut dengan transaksi pilnya. Tak hanya itu, Yao Wangui juga menyuruh anak buahnya untuk mengganti bahan obat Yao Chan nanti. Saat pertandingan mau dimulai, Yao Fang berniat untuk meminjamkan tungku obat kepada Yao Chan. Namun Yao Chan menolaknya secara halus. Setelah pertandingan dimulai, Yao Chan heran karena ada bahan obat yang harusnya tidak ada dan ada bahan obat yang hilang. Ia sadar bahwa ini telah ditukar oleh seseorang. Dan pada akhirnya Yao Chan gagal membuat pil dan tungkunya meledak. Pola pikir Yao Chan saat ini mengalami kesulitan untuk menenangkan diri. Bagaimana dia bisa mengingat kata-kata ini? Persiapan selama 2 tahun penderitaan, semuanya demi kesuksesan hari ini. Namun beberapa sampah telah menukar ramuan obatnya yang sekarang akan menyebabkan dia gagal pada saat terakhir ini. Karena tidak mampu menahan amarahnya, dia berteriak, "Dia mencuri dan menukar ramuan obatku." Kata-kata ini ditunjukkan kepada Yao Feng. Namun penjaga yang bertugas menyangkalnya, karena mereka telah mengawasi dari awal sampai akhir. Setelahnya di sisi lain Yao Wangui muncul dan menuduh balik Yao Chan. Ia beranggapan kepada semua orang. Yao Chan memfitnah Yao Feng hanya mencari alasan atas kegagalannya membuat pil. Seketika itu Yao Chan diberi hukuman, yaitu diusir dari klan selama 30 tahun. Dan setelahnya dia tidak boleh kembali, kecuali mendapatkan prestasi besar di luar klan. Yao Chan awalnya sempat membuat pembelaan terhadap dirinya. Namun karena rencana licik dan sempurna Yao Wangui, membuat Yao Chan tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dan setelahnya Yao Chan diseret oleh 2 anak buah Yao Wangui ke rumahnya, dan menyuruhnya berkemas dalam waktu 12 jam. Di rumah, pada saat Yao Xing atau ibu Yao Chan juga jatuh sakit, ia hanya memberinya semangat kepada Yao Chan. Ia berkata dengan lemah kepada Yao Chan, "Meninggalkan klan mungkin merupakan kesempatan bagimu. Garis keturunan utama. Dengan garis keturunan utama ada di sini. Bahkan jika kamu sangat berbakat di klan, mungkin akan tetap tidak ada artinya. Meninggalkan klan akan menjadi kesempatanmu. Namun, kamu benar-benar tidak boleh melupakan keinginan terakhir ayahmu. Kamu harus menjadi seorang pria yang mampu menopang langit dan bumi, menjadi seseorang yang akan membuat semua orang yang hadir menyesali perbuatan mereka padamu hari ini." Ibunya pun menyuruh Yao Chan pergi ke gunung secara sembunyi-sembunyi. Karena penjaga di luar ditugaskan bukan untuk mengantarkan Yao Chan, melainkan membunuh Yao Chan, agar tidak menjadi masalah di kemudian hari. Sebelum pergi Yao Chan memberikan penghormatan kepada ibunya, bersujud 10 kali sampai membuat dahinya berdarah. Setelahnya ia pergi dengan berat hati. Diiringi dengan tahunnya kedua penjaga, bahwa Yao Chan telah pergi. Di perbatasan, Yao Chan bertemu pamannya. Ia meminta kepada pamannya agar menahan 2 penjaga yang akan mengejarnya dan mentransportasikan dia keluar dari perbatasan ini. Melihat dahi Yao Chan yang berdarah, pamannya langsung memahami bahwa ini pasti sesuatu masalah yang besar. Tanpa basa-basi ia pun mentransportasi Yao Chan keluar perbatasan ke dekat Gunung Shenlong. Namun tak sampai di situ Yao Chan masih dikejar oleh beberapa orang bawahan Yao Wangui. Yao Chan bertahan sampai 21 hari dan pada akhirnya dia ditangkap di malam ke-22. Ia jatuh pingsan tetapi untungnya Yao Chan belum dibunuh. Yao Chan beruntung, saat ia pingsan ada seseorang datang menyelamatkannya. Yaitu seorang wanita dari klan iblis. Nah dari sinilah mulainya petualangan Yao Chan. Yao Chan menjadi salah satu karakter yang paling mempunyai nasib malang. Yaitu, ayahnya dibunuh waktu Yao Chan berusia 13 tahun. Difitnah dan diusir dari klan saat berusia 15 tahun. Dan diiringi oleh kabar ibunya yang meninggal karena penyakit. Dan banyak penderitaan yang dialaminya. Bahkan sampai ia mencapai ranah Douzun. Diburu oleh teman seperguruannya yaitu Mugu. Dan dikhianati oleh muridnya Han Feng yang menusuknya. Sampai akhirnya mati dengan meledakkan diri. Yang hanya menyisakan jiwa spiritualnya. Sampai tiba ia ditangkap oleh Aula Jiwa. Namun semua penderitaan dan masa kelam Yao Chan perlahan hilang saat bersama Xiao Yan. Dia bangga dan sangat sayang kepada Xiao Yan. Dia bahkan rela mengorbankan dirinya untuk Xiao Yan.
Sampai pada akhirnya pengorbanan dan penderitaannya dihapuskan oleh Xiao Yan satu persatu. Mulai dari membalas dendam kepada Han Feng sampai memurnikan tubuhnya kembali. Dan sampai pada impiannya yaitu menuliskan nama kedua orang tuanya di monumen klan. Nah, itulah kisah kelam Yao Chan. Buat kalian yang mau cerita lengkapnya silakan komen ya guys. Saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Dan sampai jumpa.